Ada apa ini? Tanya Bu Hesti. Aku melirik pada Mas Raffi yang tampak kikuk, entah takut. Mereka tidak menjawab. Sang ibu yang terlihat marah menyeret anaknya agar masuk lebih dalam ke rumah. Kami mencari laki-laki bernama Raffi. Mana dia? Suruh muncul hadapi kami, ucap wanita paruh baya itu terdengar marah. Ada apa kalian malam-malam begini membuat keributan di rumah orang? Tanya Bu Hesti maju mendekati kedua orang itu. Anda siapa? Tanya wanita yang sepertinya ibu dari gadis itu. Saya Hesti. Ibunya Raffi, jawab Bu Hesti. Oh, bagus. Saya tidak akan basa-basi. Kami datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban dari orang bernama Raffi. Anak saya ini sudah hamil 4 bulan gara-gara anak ibu. Dan katanya, anak saya mendapat kabar jika Raffi malah menikahi wanita lain. Laki-laki macam apa itu? Bentak si ibu. Apa? Pekik Bu Hesti seolah tidak percaya. Dia lalu menoleh pada lelaki yang masih berada tidak jauh dariku. Raffi, coba jelaskan pada ibu. Apa semua ini benar? Tuntut Bu Hesti. Aku hanya bisa beristighfar sambil memejamkan mata. Ternyata Mas Raffi bukan hanya dengan satu orang bermain api. Perlu kalian tahu. Anak saya ini masih kelas 2 SMA. Gara-gara anak ibu, Nadia sudah pasti harus menghentikan sekolahnya. Tidak mungkin dia sekolah dengan perut yang semakin membesar, lanjut ibu itu masih dengan emosi. Entah aku harus merasa sedih atau bahagia dengan kehadiran gadis ini sekarang. Aku kasihan dengan nasib gadis yang sudah dirusak oleh Mas Raffi. Tapi, dengan kedatangannya, aku tidak perlu capek-capek membuktikan pada keluarga terhormat ini mengenai putra kebanggaannya. Sepertinya saya berada di saat yang tidak tepat, ucapku memecah kekakuan. Ibu dan kamu Nadia, silakan tuntut tanggung jawab dari laki-laki ini. Perlu kalian ketahui, bahwa kami sekarang sudah bercerai, jadi Mas Raffi bisa menikah sama kamu, ucapku pada gadis itu. Kamu siapa? Istrinya Raffi. Tanya ibu itu. Aku mengangguk. Mantan istri, karena kami resmi bercerai secara agama, tadi malam, jawabku. Aku lalu menghampiri gadis yang sedari tadi hanya menunduk. Bagus kamu berani terus terang sama orang anak tua kamu. Saya salut karena kamu tidak memutuskan untuk menggugurkan janin itu. Mintalah tanggung jawab dari Mas Raffi, ucapku sambil menepuk pundaknya pelan. Dia mendonggak perlahan. Matanya sembab, mungkin sudah menangis berjam-jam sebelum datang ke sini. Atau mungkin dia sudah dimarahi habis-habisan ketika ketahuan hamil di usia sekolah. Kembali aku teringat pada Ratih. Ya, Tuhan, semoga tidak ada lagi korban kebejatan laki-laki tak bertanggung jawab. Aku sudah sedikit lega dengan hubunganku dengan Mas Raffi. Tinggal mencari tahu teka-teki malam terkutuk itu. Semoga Kak Hana bisa sedikit memberikan keterangan dengan ingatannya yang sudah pasti kacau. Aku juga akan mencari Jordi dan meminta penjelasan darinya. Semoga saja aku bisa menemukannya. Aku membolak-balik secuil kertas yang diberikan oleh gadis itu sebelum aku pergi meninggalkan rumah. Sederet angka yang kuduga adalah nomor ponselnya. Untuk apa dia berikan ini? Tapi, jujur, sebenarnya aku penasaran dengan gadis muda ini. Kalau tidak salah, aku dengar dia sudah hamil 4 bulan. Jadi, sudah dipastikan jika Mas Raffi dan gadis itu berhubungan ketika kami merencanakan pernikahan. Hebat sekali dia. Bisa menyembunyikan kebobrokannya sesempurna itu. Atau, apa aku yang terlalu bodoh karena begitu percaya pada lelaki yang selalu diagungkan oleh keluarganya? Lelaki baik yang berasal dari keluarga terpandang tidak akan menghancurkan marwah keluarga. Red. Jijik rasanya kalau ingat kejadian tadi siang di parkiran mall, juga penggakuan gadis yang sudah dihamilinya. Jadi, bisa dipastikan jika berasal dari keluarga terpandang aja tidak bisa dijadikan jaminan orang itu baik atau tidak. Kalau aku telepon malam ini, rasanya tidak sopan.
Mungkin aku akan minta bertemu dengan gadis bernama Nadia itu besok saja. Kukirimkan pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp. Aku mengajak dia bertemu di suatu tempat. Untuk tempatnya aku biarkan Nadia yang memutuskan. Kumatikan ponsel tanpa menunggu jawaban dari Nadia. Tubuh dan jiwaku rasanya lelah sekali. Begitu banyak kejadian yang menguras emosiku seharian ini. Kurentangkan tangan dengan posisi terlentang. Kupejamkan mata agar bisa terlelap. Kepalaku berdenyut karena terlalu banyak hal yang kupikirkan. Termasuk tentang Kak Hana. Saking lelahnya akhirnya aku tertidur juga. Nadia ternyata masih masuk sekolah. Aku tahu karena dia memintaku menjemputnya di depan sebuah sekolah SMA swasta. Dia berdiri di pinggir jalan di antara lalu lalang anak-anak SMA yang lain. Aku akui dia seorang gadis yang cantik. Lebih menonjol dari teman-temannya. Untuk menutupi perutnya, dia memakai sweater. Penampilannya terlihat modis walaupun dengan seragam. Roknya sedikit di atas lutut, memperlihatkan kaki putihnya yang jenjang. Aku menyayangkan dengan keputusannya berpacaran dengan Mas Raffi dan menyerahkan diri begitu saja. Hai, ayo naik, ajakku ketika mobil sudah berada tepat di depannya. Dia mengangguk lalu berlari kecil menuju pintu sebelah kiri. Dia mengajakku untuk mengobrol di sebuah kafe. Aku turuti saja apa yang dia mau. Sejak kapan kamu kenal sama Raffi? Tanyaku to the point. Dia menunduk sambil memainkan sedotan dalam gelas. Sekitar bulan Juni, jawabnya pelan. Sit, bulan Juni. Sekitar 6 bulan lalu dan sekarang dia sudah hamil 4 bulan. Jadi, ketika kalian kenal 2 bulan, kamu sudah sebegitu percaya dengan Raffi. Kamu dengan begitu mudahnya menyerahkan kehormatan kamu sama dia. Cecarku gemas sekali. Please. Sementara aku dan Ratih yang begitu menyesal karena dijebak oleh Jordi, sementara dia dengan sukarela menyerahkan kegadisannya pada Raffi. Mas Raffi pandai sekali merayu. Dia juga banyak memberikan barang-barang. Dia bilang akan mutusin Mbak Lintang kalau aku serius ingin bersamanya, Nadia bercerita sambil menahan tangis. Aku melengos. Dia bilang akan nikahin aku dan mutusin Mbak Lintang. Tapi, ternyata kalian malah menikah. Aku sampai frustrasi. Aku rasanya ingin bunuh diri saja, isak Nadia mulai meninggi. Kenapa kamu begitu bodoh menyerahkan kehormatan kamu pada laki-laki yang belum tentu jadi suami? Aku takut, Mbak. Mas Raffi ngancam mau mutusin aku kalau aku nggak mau menyerahkan diri padanya, jawab Nadia lagi. Bodoh sekali perempuan ini. Putus ya tinggal putus, daripada menyerahkan sesuatu yang berharga. Raffi banyak ngasih barang-barang sama uang sama kamu dan kamu takut kehilangan itu. Tanyaku padanya. Dia semakin menunduk dalam. Sudah bisa ku tebak. Dari pakaian yang dipakai oleh ibunya, aku bisa menduga jika gadis ini berasal dari kalangan biasa. Tapi, dari ponsel yang dipakai oleh Nadia aku sudah bisa mengira jika Mas Raffi lah yang sudah memberikan itu padanya. Ponsel seharga belasan juta. Gadis ABG mana yang tidak akan tergiur dengan benda yang menurutnya bisa menaikkan gaya? Gila. Raffi merayu kamu dengan ponsel itu. Tanyaku tanpa ragu. Hah. Dia mendonggak kaget. Benar. Kamu menjual harga diri kamu demi ponsel itu. Tuduhku lagi. Dia langsung menunduk. Sudah kuduga. Pantas saja Mas Raffi berani meninggalkan gadis ini dan menikahiku tanpa merasa berdosa, ternyata dia merasa sudah membayar jasa. Keparat. Jadi, sebetulnya kamu tahu, kalau Raffi sudah punya calon istri. Dan kamu tanpa merasa dosa melanjutkan hubungan kalian bahkan sampai kelewat batas. Cecarku dengan nada yang tegas. Mas Raffi bilang dia masih ragu dengan rencana pernikahannya. Dia bilang, dia mau menikahiku jika aku mau menyerahkan diri. Bodoh. Aku refleks mengumpat pada gadis di hadapan. Tapi,
Semalam, keluarga Mas Raffi sudah memutuskan akan menikahkan kami, ungkap Nadia. Saat aku ingin berbicara lagi, ponsel Nadia berdering. Matanya melebar saat menatap layar. Kemudian dia pamit untuk menerima panggilan teleponnya. Iya, Mi. Sebentar, aku lagi ada janji sama temen dulu, terdengar kalimat dari mulut Nadia. Mami. Semalam kalau tidak salah aku sempat mendengar kalau dia memanggil ibunya dengan sebutan Mama. Dan ibu dari gadis ini juga menyebutkan dirinya Mama. Saat aku mengingat-ingat itu, sekelebat sosok berjalan keluar dari kafe ini. Orang yang sudah lama tidak pernah bertemu lagi setelah kejadian 8 tahun lalu itu. Dia Jordi, melangkah tegap keluar dari kafe ini dengan seorang yang sangat aku kenal. Pak Danu Subrata, bos pemilik perusahaan di mana aku dan Mas Raffi bekerja. Tubuhku mendadak gemetar. Aku bagaikan dipaku di kursi tempat aku duduk. Mbak, aku pamit. Ada urusan mendadak, ucap Nadia. Aku yang terpaku melihat kepergian Jordi tersentak kaget dengan teguran Nadia. Ah, iya, jawabku gugup. Kenapa tubuhku mendadak lemas? Bukannya aku berniat mencari lelaki birengsek itu. Kenapa ketika dia sudah ada di depan mata tubuhku mendadak tak berdaya? Apakah aku masih merasa trauma? Terlebih dengan keadaan yang menimpa Ratih. Setelah beberapa saat, aku akhirnya bisa menguasai diri. Sayang, Jordi sudah tidak ada. Saat melangkah ke area parkir, ada seorang gadis berseragam yang menegurku. Dia bersama dengan beberapa temannya sepertinya baru keluar dari toko buku yang bersebelahan dengan kafe tempat aku ngobrol tadi. Mbak, siapanya Nadia? Tanyanya. Aku mengernyit tak mengerti. Bukan siapa-siapanya. Hanya teman, jawabku. Oh, sahutnya lalu dia pergi dengan teman-temannya. Temen ngelonte, kali, ya. Bisik-bisik temannya diringi tawa. Berbisik tapi masih bisa ku dengar. Atau maminya, sahut yang lain. Germo maksud lu. Balasnya dan mereka kembali tertawa. Kalau kamu mau banyak duit kayak dia, tinggal ikutan aja. Lumayan bisa beli iPhone, sahut yang satunya. Apa? Mereka ngira aku germo. Sialan. Kemarin malam. Ada apa ini? Tanya Hatiaksa, ayah Raffi yang baru pulang dari kantor. Semua yang ada di sana langsung mengalihkan pandangan ke arah pintu. Ini siapa? Tanya ibunya Nadia. Saya Hadi, ayahnya Raffi, jawab lelaki parubaya itu. Oh, bagus. Sepertinya anggota keluarga sudah lengkap, jadi kita bisa langsung ke pokok permasalahan, ucap wanita berbaju merah itu. Hatiaksa menatap pada istri juga putranya bergantian. Dia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud tamunya itu. Namun, ibunya Nadia sudah duduk terlebih dahulu sebelum si empunya rumah mempersilakan. Saya tidak mau bertele-tele. Kedatangan kami ke sini untuk meminta pertanggungjawaban Raffi. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa maksudnya? Potong Hatiaksa dengan wajah bingung. Dia menatap pada putranya yang dia curigai. Putra bapak ini telah menghamili anak saya. Apa? Hatiaksa melotot dengan dada yang naik turun menahan emosi. Dia menatap tajam pada Raffi. Tolong jelaskan pada papa, Raffi. Apa benar yang dikatakan ibu itu? Hatiaksa sekuat tenaga menahan amarah. Dia begitu malu, kemarin Raffi mengusir istrinya hanya karena tidak ada tetesan darah keprau Asterisnan. Lalu sekarang, dia mendapati kenyataan bahwa putranya itu telah menghamili gadis lain sebelum sah terikat dalam pernikahan. Raffi menunduk, tak berani membalas tatapan sang ayah. Jelaskan. Bentak Hatiaksa menarik kerah baju anaknya hingga Raffi mendonggak menghadapnya. Aku hilaf, Pa, jawabnya pelan. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Raffi. Memalukan. Kemarin kamu mengusir istri kamu karena masalah tabu itu. Lalu, sekarang. Rahang Hatiaksa mengeras menahan marah. Papa begitu malu membiarkan Lintang pergi diusir dari rumah ini.
Papa juga malu, punya anak yang tidak bisa menjaga maruah keluarga. Nikahi dia secepatnya, bentak Hatiaksa. Gadis cantik itu juga ibunya menyungging senyum yang ditahan. Atas nama anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada kalian, ucap Hatiaksa mengalihkan obrolan pada ibunya Nadia. Saya berjanji akan menikahkan Raffi dengan. Hatiaksa menatap Nadia. Nadia, ucap gadis itu malu-malu. Minggu depan, akan saya siapkan pernikahan untuk kalian. Tapi, berhubung Raffi masih terikat pernikahan yang sah dengan Lintang, maka pernikahan Raffi dengan Nadia hanya bisa dilakukan secara agama terlebih dahulu. Bagaimana, apa kalian tidak keberatan? Tanya Hatiaksa. Jujur, ini pasti akan merugikan Nadia. Tapi, berhubung kepepet, saya terima saja. Dengan syarat. Ibunya Nadia menatap Hatiaksa, Raffi juga Hesti berurutan. Ketiga orang itu pun menunggu kalimat yang akan diucapkan oleh ibunya Nadia. Saya minta mas kawin sebesar 500 juta dan emas 1000 gram, katanya dengan enteng. Kalau tidak, saya akan menyebarluaskan berita kalau anak bapak ini sudah menodai putri saya. Kalau perlu saya akan lapor polisi karena Raffi sudah menodai anak saya. Tunggu. Sergah Raffi. Kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Ibu tidak bisa seenaknya melapor polisi. Itu hanya seumpamanya saja. Kalau kamu bisa mengabulkan permintaan saya tidak akan melakukan apa-apa. Mas kawin segitu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan masa depan Nadia yang suram gara-gara dinodai kamu, ucap ibunya Nadia. Sudah-sudah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Saya akui jika Raffi telah bersalah pada Nadia, tapi dengan mas kawin sebesar itu, sepertinya Raffi tidak akan sanggup. Dia baru saja mengeluarkan banyak uang untuk pernikahannya dengan Lintang kemarin. Jika ibu dan Nadia bersedia, kita adakan prosesi akad dengan sederhana. Agar tidak banyak orang yang tahu. Saya ingin kalian mengadakan pesta yang mewah dengan mas kawin sebanyak yang aku minta. Nani sama sekali tidak mau mengalah. Ma, sudah. Sebaiknya memang aku dan Mas Raffi menikah secara sederhana saja. Yang penting sah, potong Nadia. Nani memicingkan matanya dengan perasaan yang teramat kesal. Mas, berapapun mas kawin yang bisa mas kasih ke aku akan terima. Aku tidak mau melahirkan tanpa suami. Nadia menatap Raffi dengan memelas. Baik, minggu depan kita akan menikah secara agama, Raffi menjawab tanpa berpikir panjang. Berbeda dengan Nani. Dia diam mematung. Tanpa ada yang sadar wanita itu menatap pada Hatiaksa dan mengingat-ingat sesuatu. Meski sudah lama berlalu, dia masih mengingat siapa yang pertama melakukan itu padanya. Mereka masih sama-sama muda. Nani bahkan pernah berharap jika lelaki itu akan menjadi suaminya di masa depan. Namun, nasib baik tak berpihak padanya. Nani hanya bisa mengikuti nasibnya menjadi seseorang yang selalu menjadi cibiran orang. Baiklah. Saya minta nomor Pak Hatiaksa. Mungkin besok lusa saya ada keperluan untuk membicarakan masalah pernikahan anak-anak kita, ucap Nani tegas. Ibu bisa hubungi aku, sahut Raffi. Ini hanya untuk cadangan saja, kalau kamu tidak bisa dihubungi, jawab Nani sedikit memaksa. Sudahlah, tidak apa-apa. Catatlah nomor saya, timpal Hatiaksa. Keesokan harinya Hatiaksa dan Nani bertemu di sebuah kafe kecil tanpa sepengetahuan siapapun. Semalam, Nani langsung mengirim pesan pada lelaki itu dan meminta untuk bertemu secara pribadi. Ada perlu apa sampai kita harus bertemu secara pribadi seperti ini? Tanya Hatiaksa. Nani yang sedari tadi menunduk, kemudian mendongak perlahan. Aku syok sekali ketika melihatmu semalam. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi setelah sekian lama, ucap Nani dengan mata berkaca-kaca. Hatiaksa melengos. Dia tersenyum malas.
Apa kamu ingat dengan seorang gadis yang kamu beli ke Pulau Asteris Nanya 18 tahun yang lalu? Tanya Nani. Kenapa aku harus mengingatnya? Sahut Hatiaksa dengan mengembus napas kasar. Nani manggut-manggut. Iya, tentu saja. Aku yakin kalau bukan aku saja yang pernah kamu beli. Tapi, perlu kamu tahu, setelah kejadian itu, aku hamil, lanjut Nani dan membuat Hatiaksa terbelalak. Aku keberatan jika Nadia menikah dengan Raffi, karena mereka memiliki garis darah yang sama. Itulah kenapa aku mengajukan mas kawin yang besar agar kalian menolaknya, Nani berucap dengan suara yang tercekat. Aku berakting sedemikian rupa, agar tidak ada yang curiga. Hatiaksa mematung. Dia masih mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Nani. Bagaimana bisa seperti ini? Gumam Hatiaksa. Apa kamu yakin jika Nadia itu anakku? Tanya Hatiaksa penasaran. Aku yakin, setelah hari itu kamu juga menjual diri kamu pada laki-laki lain. Benar bukan? Nani menelan salivanya dengan berat. Tapi aku yakin jika itu adalah anakmu, jawab Nani. Hatiaksa tertawa lepas. Bagaimana mungkin seorang pelak Asteris R bisa yakin dengan benih yang ada di rahimnya? Sementara ada ratusan laki-laki yang juga menanam benih di sana. Nani melengos. Aku akan membawa Nadia pergi. Asal kamu mau memberikan aku uang 500 juta. Atau, aku akan beberkan semuanya pada istrimu, ucap Nani. Hatiaksa kembali tertawa. Kamu sedang memerasku. Tidak. Aku hanya butuh biaya untuk menggugurkan janin di perut Nadia dan untuk bertahan hidup di tempat baru, jawab Nani. Keparat. Desis Hatiaksa dengan suara pelan namun penuh penekanan. Kenapa anakku harus berurusan dengan perempuan sepertimu? Bukankah kamu yang memulai berurusan denganku? Jauh sebelum Nadia bertemu dengan Raffi, Nani terbahak. Ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bukan hanya kamu, anak kamu juga ternyata berselingkuh dari istrinya. Diam keparat. Desis Hatiaksa, menahan suaranya agar tidak terdengar pengunjung lain. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.